Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mukti Ali, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Baiklah, saya Tria Fatmawati dengan NIM 1930202186 dari kelas PAI 5, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fatimah Haniah, yaitu tentang tes hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Baiklah, langsung saja. B. Tes hasil belajar. Yang pertama, pengertian tes hasil belajar. Tes merupakan alat ukur untuk memproses pengumpulan data di mana dalam memberikan respon atau pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong untuk menunjukkan kemampuan yang maksimal. Peserta diharuskan mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin agar data yang diperoleh dari hasil jawaban peserta didik benar-benar menunjukkan kemampuannya. Tes hasil belajar juga merupakan tes penguasaan, karena tes ini berfungsi mengukur penguasaan materi peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau dipelajari oleh peserta didik. Tes diujikan setelah peserta didik memperoleh sejumlah materi sebelumnya dan pengujian dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta didik atas materi tersebut. Karenanya, tes hasil belajar yang baik harus mampu mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan. Terkait dengan evaluasi tes hasil belajar tersebut akan mengukur nilai dan efektivitas dari bagian tertentu dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tes hasil belajar adalah kegiatan yang sering dilakukan. Tes hasil belajar dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi-materi pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis tes hasil belajar. Tes hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Menurut peneranan fungsionalnya dalam pembelajaran, tes hasil belajar dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tes formatif. Tes formatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Tes formatif diujikan setelah peserta didik menyelesaikan materi-materi tertentu. Tes formatif dalam praktik pembelajaran dikenal sebagai ulangan harian. Yang kedua, tes sumatif. Tes sumatif merupakan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa atas semua jumlah materi yang disampaikan dalam satuan kurun waktu tertentu seperti catur bulan atau semester. Yang ketiga yaitu tes diagnostik. Evaluasi hasil belajar mempunyai fungsi diagnostik. Tes hasil belajar yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi diagnostik adalah tes diagnostik. Dalam evaluasi diagnostik, tes hasil belajar digunakan untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami masalah dan menelusuri jenis masalah apa yang dihadapi. Kemudian yang keempat yaitu tes penempatan. Tes penempatan atau placement test adalah hasil tes belajar yang dilakukan untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuan atau bakat minatnya. Pengelompokan dilakukan agar pemberian layanan pembelajaran dapat dilakukan sesuai kemampuan maupun bakat minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk tes belajar. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, tes hasil belajar dapat berbentuk tes objektif dan esai. Tes esai adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian. Tes dirancang agar peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan susunan kalimat disusun sendiri oleh peserta didik. Sedangkan tes objektif adalah tes keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes yang telah tersedia. Butir soal pada tes objektif mengandung jawaban yang harus dipilih oleh siswa. Kemungkinan jawaban telah dipasok oleh pengkonstruksi tes yang peserta hanya memilih jawaban dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemudian materi selanjutnya yaitu C. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Secara umum, definisi evaluasi adalah suatu proses dalam mendapatkan informasi secara menyeluruh serta berkesinambungan mengenai proses serta hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan lebih lanjut. Menurut para ahli, pengertian evaluasi pembelajaran adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis dalam menetapkan apakah terjadi perubahan pada kenyataan dalam diri seseorang siswa. Bisa juga merupakan proses menggambarkan, memperoleh hingga menyajikan informasi dengan menilai alternatif keputusan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang diperuntukkan bagi kepentingan semua anggota kegiatan belajar mengajar, yakni siswa, guru, maupun lembaga pendidikan tersebut. Berikut ini beberapa fungsinya. Yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa, fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar seorang siswa, membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi belajar, dan memberi pengalaman dalam belajar bagi siswa tersebut. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menyeleksi siswa dan mempersiapkan keberhasilan siswa, mengetahui faktor penyebab seorang siswa belajar dan memberi bimbingan, kemudian memberikan pedoman belajar seorang siswa, mengetahui ketetapan metode mengajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagi lembaga pendidikan. Evaluasi pembelajaran bagi lembaga pendidikan berfungsi untuk mempertahankan standar dan mutu pendidikan, berfungsi menilai ketepatan kurikulum yang diaplikasikan, dan menilai kemajuan suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang aktif dan memberikan kontribusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.